Hai teman-teman, ketemu lagi di Cerita Airi. Di episode kali ini aku mau ngejelasin dalam yang namanya solar panel. Episode kali ini kita akan ngebahas gimana caranya bikin listrik kita hemat. Entah itu mau kita buat mining, entah mau nyuci pakaian, atau masak nasi, atau nyetrika, dan lain-lain. Kita simak ya tentang solar panel nih. Let's go guys, berangkat! So, gua sama Airi, episode kali ini aku mau ngomongin tentang cara gimana kita bisa ngirit listrik. Ini nanti kita bisa terapin di dunia mining kayak atau nggak di kehidupan keluarga kita. Kok episode kali ini kayak buat ibu-ibu ya? Tenang bro, kalau lo ngirit listrik kan uang jajan lu makin banyak kan dikasih sama istri lu. Oh ya, gue bikin episode ini karena gue kesel sama namanya Elon Musk. Lu tahu kan? Pemilik mobil listrik Tesla itu. Kemarin-kemarin Elon Musk emang sih berjasa buat kita. Dia yang bikin Bitcoin itu meledak. Wow, dari 450 juta bisa naik ke 950 juta gara-gara ciutan-ciutan dia di Twitter, di Instagram. Pokoknya meledak gara-gara dia. Gara-gara hal ini juga kebanyakan dari kita nunggu-nunggu Twitter dari Elon Musk. Karena biasanya kalau dia nge-tweet, wah siap-siap deh yang namanya Bitcoin naik, Doge naik, segala macam koin pada naik. Sampai akhir bulan Mei, Bapak Elon Musk bikin gara-gara. Padahal kita lagi nunggu tuh Twitter dari dia yang positif. Tiba-tiba dia bilang pas diwawancara bahwa Tesla nggak mau lagi terima Bitcoin. Alasannya, ini yang bikin kita kesel. Dia bilang kegiatan mining ini adalah suatu kegiatan yang nggak ramah lingkungan. Dia bilang energi mining itu dari tenaga fosil bro. Akhirnya gara-gara hal ini Bitcoin jatuh, drop dari 950 juta terus turun sampai ke 500 juta. Tapi ya udahlah, walaupun kita kesal sama kelakuan dia, tapi kalau dipikir-pikir emang sedikit benar sih. Nambang Bitcoin itu tidak begitu ramah lingkungan. Kebanyakan dari kita memang masih menggunakan tenaga fosil, bukan? Jadi di episode kali ini aku mau ngasih tahu sama kamu tentang yang namanya solar panel. Biar kamu bisa irit listrik dan gak pakai tenaga fosil lagi. Gue sendiri punya solar panel. Mungkin udah jalan 4-5 tahun. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue. Dulu alasan utama membeli solar panel adalah karena gue bete sama yang namanya perusahaan listrik negara atau PLN. Tiap tahun, lu tahu kan, selalu minta naik. Listriknya dipakai segitu aja, tapi tagihannya selalu naik setiap tahunnya. Emangnya gaji kita tiap tahun naik ya? Kagak kan? Bikin kesel. Tagihan listrik yang tadinya gue 400.000 naik ke 500.000, naik ke 600.000, akhirnya naik ke 700.000. Itu bikin gue kesel banget. Akhirnya gue mutusin untuk pasang instalasi solar panel di rumah. Dan enaknya di zaman sekarang itu kita bisa pilih sistem solar panel itu yang namanya on-grid tie inverter. Silakan ya bagi kamu cari tuh di Google apa itu on-grid tie inverter. Ini seperti menggabungkan solar panel dengan sistem kelistrikan di rumah kita. Jadi kasar katanya gimana? Maksud gua, dengan lu pakai solar panel ini, lu colokin, ya sudah, lu bakal ngelihat meteran listrik lu akan menjadi lambat. Dan ini legal ya, bukan ilegal. Ini legal bro. Putaran listrik lu menjadi lambat, akhirnya tagihan listrik kita juga semakin berkurang, bukan? Terus worth it gak sih pakai solar panel? Ya bagi gua sih worth it ya. Dari pagi sampai sore gua mendapatkan listrik gratis. Tapi ini tentu aja berdasarkan dari sinar matahari yang kita dapat di rumah kita. Jadi dari pagi sampai sore itu listriknya nggak serta-merta misalnya langsung 1000 watt. Tapi pelan-pelan naik. Nanti mungkin jam 10, jam 11-an itu bakalan naik ke puncaknya sampai
sekitar jam 3 sore dan kemudian mulai lagi turun lagi. Tapi mending gue kasih lihat ya sama kalian sih alat-alatnya itu gimana sih, apa aja yang kita perluin untuk masang solar panel. Nah yuk kita mulai aja, kita lihat solar panel gue instalasinya gimana, apa aja. Let's go. Nah teman-teman, ini adalah solar panel punya saya nih. Ini udah saya punya sekitar 5 tahun ya keadaannya. Lumayan, dia bisa ngasilin berapa ratus watt. Jadi dari sini dia masuk. Nah ini kan ada boxnya tuh, itu box dari solar panelnya. Kalau beli solar panel pasti sudah ada boxnya sih. Karena ini dua, ini nanti tinggal beli misalnya kayak buat yang satu ini nih tuh. Jadi dari sini dia keluar jadi satu kabel aja. Nah dari kabel ini saya akan masukin si listriknya ke dalam grid tie inverter saya. Grid tie inverternya di bawah, nanti kita lihat ya di bawah kayak gimana. Oke guys, ini aku jelasin. Ini adalah alatku, ini namanya grid tie inverter. Dia yang ngubah dari DC menjadi ke AC. Nah itu tuh fungsinya dari solar panel. Ini listriknya nih, ini kabel solar panelnya, dia masuk ke sini. Ini sih sebenarnya kayak buat pengaman ya, kalau kena petir solar panel saya akan rusak. Dari sini dia diubah dulu dayanya ke sini, akhirnya kita dapat listrik gratisnya ini di sini. Ini angka ini ya, memang lagi mendung di atas ya, jadi kalau lagi mendung memang watt yang saya dapat agak kurang, tapi kalau nggak mendung lumayan watt yang saya dapat. Dari sini ya udah tinggal kita colok alatnya masuk ke listrik ke rumah kita. Jadinya artinya saya mendapatkan sekitar kayak sekarang 22 watt gratis. Lumayan kan, bisa buat nyuci atau apapun lah. Biasanya ya nggak segini, ini lagi mendung aja guys. Kalau lagi nggak mendung tentu aja besar ya yang saya terima. Nah gimana teman-teman, tadi udah lihat kan gimana caranya solar panel itu berhubung langsung ke sistem PLN kita. Lumayan kan pakai solar panel, tagihan listrik lo nggak bengkak-bengkak amat. Gua juga mengirit mungkin sekitar 300.000 ya setiap bulannya tagihan listrik gua. Dan yang penting lu jadi sahabat bumi. Dan juga Bapak Elon Musk nggak bakalan bisa protes ke gua kalau bilangnya gua nambang pakai tenaga fosil. See you in next video guys. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Bye. Become a friend of Earth guys.